Well, I think the biggest pressure the youth of today is facing is to believe in themselves. To know that you are unique and that what makes you beautiful. Stop comparing yourselves with others and let's talk about more important things that's happening worldwide. I think this is what you need to understand. Come out, speak for yourself because you are the leader of your life. Tema mewujudkan sekolah sehat dan bugar melalui senam aerobik. Waktu Selasa 12 November 2024. Tempat Aula SD 50 Paliwede. Susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Marilah kita bersama-sama membuka acara ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya bersama hadirin dimohon berdiri. Selanjutnya pembacaan doa. Pembacaan doa hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya pembacaan doa. Pembacaan doa untuk memohon kelancaran acara dan keberkahan dalam pelaksanaan proyek ini. Doa dipimpin oleh Ibu Maidah. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini, marilah kita menundukkan kepala kita sejenak untuk berdoa agar diberi kelancaran atas kegiatan kita pada hari ini. Marilah kita bersama-sama berdoa sesuai dengan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya sambutan Kepala Sekolah SD 50 Paliwede. Saya persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat para guru dan staf SD 50 Palioi serta seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat-Nya kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat. Kami sangat bersyukur dan bangga bisa mengembangkan kegiatan positif di sekolah kita, terutama melalui program senam aerobik yang menjadi bagian dari proyek pengembangan kurikulum bidang pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Sebagai sekolah yang terus berusaha untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aktif dan sehat, kami menyambut baik adanya proyek senam aerobik ini. Program ini bukan hanya sekedar kegiatan olahraga biasa, tetapi lebih dari itu. Ini merupakan sarana untuk meningkatkan kesehatan fisik, menguatkan daya tahan tubuh, serta mengembangkan disiplin dan kebersamaan di antara para siswa kita. Kegiatan ini pun kami harapkan dapat menjadi kebiasaan yang positif bagi seluruh siswa yang akan terus mereka lakukan di luar lingkungan sekolah. Rencana tindak lanjut program senam aerobik untuk mencapai hasil yang optimal dari proyek ini, beberapa rencana tindak lanjut diantaranya: 1. Jadwal senam rutin. Menetapkan jadwal senam aerobik secara rutin minimal 1 kali dalam seminggu, yakni setiap hari Jumat, sebagai bagian dari kegiatan tersebut di sekolah. Dengan jadwal ini, para siswa diharapkan dapat terus aktif bergerak dan menjaga kebugaran mereka. 2. Pelatihan guru pembina PJOK. Guru PJOK juga akan diberikan pelatihan tambahan terkait senam aerobik ini. Dengan adanya pelatihan ini, guru diharapkan mampu membimbing siswa dengan lebih baik dalam teknik senam aerobik yang benar dan bermanfaat. Yang ketiga, kerjasama dengan orang tua siswa. Kami juga akan melibatkan peran orang tua dalam mendorong anak-anak mereka agar tetap semangat berolahraga. Dukungan dari pihak orang tua sangat penting untuk menumbuhkan kebiasaan hidup sehat di rumah. Harapan kami semoga dengan adanya proyek ini SD 50 Palioi dapat menjadi pelopor sekolah sehat yang aktif di Kabupaten Bulukumba. Semoga anak-anak kita menjadi generasi yang sehat, tangguh, dan siap menghadapi tantangan di masa depan dengan penuh semangat. Terima kasih atas dukungan seluruh pihak dalam menjalankan program ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan kemudahan dan kelancaran dalam setiap langkah kita. Saya akhiri dengan ucapan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pemaparan program senam aerobik oleh guru PJOK. Kepada guru PJOK dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada rekan-rekan komunitas belajar kita di sekolah. Mohon maaf karena hari ini beberapa teman yang berhalangan karena sakit, jadi mungkin pesertanya kurang lebih seperti ini. Kemudian adapun yang ingin hari ini pada pertemuan kali ini, saya sebagai selaku guru PJOK di SD 50 Palioi telah membuat RTL atau rencana tindak lanjut pada sekolah kita yang di SD 50 Palioi,
yaitu RTL-nya perencanaan pembelajaran berbasis proyek mata pelajaran PJOK pada komunitas belajar sekolah kita, yaitu Benteng Karawang. Adapun judul program atau kegiatan yaitu Gerakan Sehat Generasi Cerdas Implementasi Proyek Senam Aerobik di Sekolah, yang ada pada Healthy Movement Smart Generation, kemudian memberikan model pendidikan kebugaran, jadi berpusat pada model pendidikan kebugaran. Latar belakang yang pertama yaitu menindaklanjuti evaluasi kegiatan Jumat Sehat yang hasilnya peserta didik kurang antusias mengikuti gerakan, dimungkinkan karena gerakan yang terbatas dan terkait terikat yang ditentukan oleh sekolah, seperti yang biasa dilaksanakan dengan senam SKJ 2024, senam pramuka dan senam pelajar Pancasila yang seperti biasanya kita laksanakan pada hari Jumat. Kemudian yang kedua, tingginya angka siswa yang kurang aktif secara fisik. Kemudian yang ketiga, pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Kemudian yang keempat, potensi senam aerobik dalam meningkatkan kebugaran dan semangat belajar. Adapun pelaksanaan program ini nanti berdasarkan voice, choice, dan ownership peserta didik, di mana voice di sini adalah suara peserta didik yang akan memberikan kesempatan untuk berpartisipasi dalam merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik. Kemudian yang kedua ada choice. Choice adalah pilihan atau pilihan pada peserta didik yang memilih musik yang akan digunakan serta mengatur jadwal latihan. Yang ketiga, ownership atau kepemilikan dengan melibatkan peserta didik dalam proses pengambilan keputusan. Mereka akan merasa lebih termotivasi dan memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap keberhasilan program ini. Adapun 7 aset modal utama di sekolah yang kita miliki, yaitu yang pertama manusia, sosial, politik, agama, budaya, fisik, lingkungan atau alam, dan finansial. Namun pada proyek ini pemanfaatan aset dalam merancang proyek yang berpihak kepada peserta didik yang saya ambil yaitu ada 4 aset. Yang pertama aset manusia. Aset manusia di sini adalah terdiri dari kepala sekolah, guru PJOK, guru kelas dalam KBS, dan peserta didik. Kemudian yang kedua aset sosial, di mana pada aset sosial di sini yaitu komunitas belajar sekolah atau KBS dan hubungan antara peserta didik. Kemudian yang ketiga ada aset fisik. Aset fisik yang saya ambil di sini yaitu ada lapangan olahraga, aula ruang, multimedia, dan sound system. Kemudian yang berikutnya aset lingkungan, yaitu adanya RTH, rancangan adanya RTH atau taman yang bisa digunakan untuk tempat belajar. Kemudian ada tujuan program. Tujuan program kali ini yang akan saya ambil yaitu yang pertama, membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga seperti kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan merancang dan mendemonstrasikan senam aerobik yang menyenangkan serta menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik dengan mempresentasikan hasil karya di kelas. Kemudian yang kedua, tujuan program yang kedua menciptakan lingkungan belajar yang inklusif di mana setiap peserta didik merasa dihargai dan memiliki kesempatan untuk berkembang secara optimal. Tujuan program yang ketiga meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik, mental sejak dini. Kemudian ada capaian, langkah-langkah, dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Tujuan 1 yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan hidup yang berharga serta kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab melalui kegiatan senam aerobik yang menyenangkan. Capaiannya yaitu peserta didik mampu bekerja sama dalam tim, disiplin, dan tanggung jawab dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan senam aerobik dan mempunyai rasa percaya diri. Kemudian langkah-langkahnya yang pertama, membentuk
kelompok kecil peserta didik untuk bekerja sama dan merencanakan senam dan menetapkan tugas dan tanggung jawab yang jelas bagi setiap anggota kelompok, kemudian memberikan pelatihan dasar tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab, mengadakan evaluasi rutin untuk membantu kemajuan dan memberikan umpan balik konstruktif. Hasil yang diharapkan, peserta didik menunjukkan kemampuan bekerja sama dalam kelompok, kedisiplinan dalam mengikuti memahami jadwal latihan dan bertanggung jawab atas peran dan tugas mereka dalam kegiatan senam aerobik dan memiliki rasa percaya diri. Kemudian capaian dan langkah hasil yang diharapkan untuk setiap siswa yaitu tujuan kedua, yaitu meningkatkan kesadaran peserta didik akan pentingnya menjaga kesehatan fisik dan mental sejak dini. Adapun capaiannya yaitu semua peserta didik memahami pentingnya aktivitas fisik untuk kesehatan tubuh, memahami hubungan antara aktivitas fisik dan kesehatan mental, dan mempraktikkan gaya hidup sehat secara konsisten. Langkah-langkah pada tujuan kedua yaitu memberikan edukasi tentang manfaat senam aerobik bagi kesehatan fisik dan mental. Yang kedua, mengundang ahli kesehatan untuk memberikan ceramah atau workshop tentang kesehatan. Yang ketiga, meningkatkan konsep kesehatan dalam kurikulum pembelajaran. Yang keempat, mengadakan sesi refleksi setelah latihan senam aerobik untuk mendiskusikan manfaat yang dirasakan. Kemudian yang kelima, menyediakan materi edukatif seperti poster dan pamflet yang mempromosikan gaya hidup sehat. Hasil yang diharapkan pada tujuan kedua yaitu peserta didik memiliki pengetahuan yang baik tentang pentingnya kesehatan mental dengan menunjukkan perubahan positif dalam kebiasaan sehari-hari terkait kesehatan. Adapun struktur program dan mitra dalam komunitas belajar kita yaitu program senam aerobik ini dirancang sebagai kegiatan kurikulum yang menarik dan berkelanjutan. Kegiatan ini akan memberikan kesempatan bagi peserta didik untuk berolahraga secara teratur, meningkatkan kebugaran dan membangun hubungan sosial yang positif. Target program kelas 5 dengan usia 10 sampai 12 tahun, namun targetnya bisa sampai kelas 5 dan kelas 6 yang bisa membuat senam aerobik. Kemudian yang ketiga, pengaturan program akan dilaksanakan di lapangan di jam yang nanti disepakati antara peserta didik dan guru pendamping selama 3 bulan di semester ini. Kemudian anggota komunitas belajar akan berkolaborasi adalah operator yang akan membantu di bidang multimedia dan pembuatan video, dan guru kelas yang akan membantu membuat koreo gerakan senam. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah yaitu satu, tersedianya lapangan yang cukup luas untuk kegiatan senam. Yang kedua, tersedianya peralatan yang memadai atau sound system. Yang ketiga, adanya dukungan program cukup sehat dari sekolah. Yang keempat, terdapat peserta didik yang memiliki minat dan bakat. Adapun rencana evaluasi yaitu satu, evaluasi menggunakan observasi dan refleksi dari peserta didik, guru PJK dan staf pendukung. Yang kedua, peserta didik yang mengikuti program berdasarkan keikutsertaan aktif dalam program senam aerobik dipilih secara acak dari berbagai kelas dan latar belakang, dipilih untuk mendapatkan perspektif yang beragam. Kemudian yang ketiga, guru PJK yang terlibat langsung dalam program. Yang keempat, staf pendukung yang membantu dalam pelaksanaan program dipilih berdasarkan keterlibatan langsung dan pengetahuan mereka tentang program yaitu komunitas belajar dalam sekolah. Kemungkinan tantangan yang akan terjadi yaitu yang pertama, kurangnya partisipasi dan antusiasme peserta didik, mungkin karena kurangnya minat, perasaan malu, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat senam aerobik. Kemudian rencana solusinya yaitu dengan memberikan pendekatan personal kepada peserta didik yang kurang minat dan malu dengan memberikan motivasi, mengadakan sesi informasi untuk menjelaskan manfaat kesehatan fisik dan mental dari senam aerobik agar peserta didik paham dan mengerti. Kemudian kemungkinan tantangan yang kedua adalah kesulitan dalam mengatur waktu dan jadwal, mungkin berbenturan dengan jadwal pelajaran yang padat dan ekstra pada jam ekstrakurikuler. Kemudian rencana solusinya yaitu mengintegrasikan program ke dalam pelajaran PJK sehingga tidak menambah beban jadwal peserta didik, berkoordinasi dengan pembina ekstrakurikuler untuk mengatur jadwal.
Kemungkinan tantangan yang ketiga adalah evaluasi dan pemantauan yang kurang efektif, kesulitan mengukur dan memantau perkembangan program secara berkala, dan alat evaluasi yang kurang tepat. Kemudian solusi yang bisa diberikan yaitu menetapkan jadwal evaluasi rutin dan memantau kemajuan, dan melakukan umpan balik konstruktif dan melakukan perbaikan jika ada kekurangan. Kemudian terima kasih. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan selaku guru PJOK pada program proyek perencanaan pembelajaran berbasis proyek pada program pelajaran PJOK, yaitu gerakan sehat generasi cerdas implementasi proyek senam aerobik di sekolah, yang akan kita lakukan mungkin setiap hari Jumat, berjalan setiap minggunya 1 kali dalam seminggu, meluangkan waktu kita untuk bersenam sehat untuk generasi cerdas. Itulah pemaparan saya hari ini tentang proyek yang sudah saya rancang lebih, dan mungkin ada tanggapan dari teman-teman KBS yang ingin memberikan masukan atau tanggapan dari teman-teman, silakan saya kembalikan kepada Bapak. Baiklah, kepada Bapak Muhammad Anis, silakan untuk memberikan pertanyaan kalau misalnya ada pertanyaan yang ingin dipaparkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Adapun pertanyaan yang ingin saya sampaikan mengenai materi yang dipaparkan tadi, yaitu bagaimana cara sekolah memastikan bahwa program senam aerobik ini akan berjalan secara konsisten dan diikuti oleh semua siswa, mengingat kesibukan kegiatan akademik yang juga harus mereka jalani. Terima kasih. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaan dari rekan sejawat, dan mungkin bisa langsung saya jawab. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk memastikan konsistensi pelaksanaan program senam aerobik ini, kami telah menetapkan jadwal tetap yang akan disisipkan dalam kegiatan rutin setiap minggunya, yakni pada hari Jumat sebelum dimulainya pelajaran. Dengan waktu yang sudah terjadwal, diharapkan kegiatan ini tidak mengganggu pelajaran akademik, melainkan justru menambah semangat dan kebugaran siswa dalam belajar. Selain itu, kami akan melaksanakan evaluasi berkala untuk memantau keterlibatan semua siswa dalam program ini. Guru PJOK dan guru kelas juga akan bekerja sama untuk memastikan bahwa siswa yang berhalangan atau kurang antusias dapat tetap termotivasi dan ikut berpartisipasi. Melalui langkah ini, kami berharap senam aerobik bisa menjadi kegiatan yang dinanti-nanti dan menjadi kebiasaan positif bagi peserta didik kita. Mungkin itu jawaban dari saya. Bagaimana? Baik, yang terakhir adalah penutup. Marilah kita menutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Well, I think the biggest pressure the youth of today is facing is to believe in themselves. To know that you are unique and that what makes you beautiful. Stop comparing yourselves with others and let's talk about more important things that's happening worldwide. I think this is what you need to understand. Come out, speak for yourself because you are the leader of your life. You are the voice of your own. I believed in myself and that's why I'm standing here today. Thank you.